Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat belajar hari ini? Semangat. Kok kayak enggak semangat gitu? Belum sarapan, Bu. Udah pada sarapan apa belum? Belum. Ya udah nanti pas makanan. Iya. Iya. Udah. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Nihil, nihil. Berhitung dari kita dulu. 2, 4, 9, 10. Lengkap ya anak-anak. Iya. Nah, sebelum kita belajar untuk menumbuhkan semangat nasional kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Berdiri dulu ya anak-anak. Menyanyikannya 2 kali ya. Sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan untuk kembali. Nah, pada pembelajaran kali ini ada 4 kesepakatan kelas yang harus kita sepakati. Yang pertama ada teliti, yang kedua ada tertib, dan yang ketiga ada mendengarkan guru saat guru sedang menjelaskan, dan yang keempat ada menghargai pendapat teman. Apakah kalian sepakat? Sepakat. Nah, Bu Guru ada satu video pengantar terlebih dahulu ya. Mari disimak. Perubahan wujud terjadi ketika benda berubah bentuk karena panas atau dingin. Contohnya, es krim yang mencair saat terkena panas. Air yang dipanaskan akan menguap menjadi uap air. Sebaliknya, air yang didinginkan bisa membeku menjadi es. Jadi, gaya bisa membuat benda bergerak, berhenti, atau berubah arah. Dan perubahan wujud terjadi karena panas atau dingin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Nah, dari video tadi ada seorang anak yang memegang es krim sambil berjalan pada siang hari. Nah, es krim itu kemudian meleleh. Apa yang terjadi pada es krim tersebut? Ada yang tahu? Iya, karena ada perubahan. Karena itu ada menerima
perubahan suhu gitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, mengenal berbagai macam perubahan wujud benda. Yang kedua, menjelaskan faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung perubahan wujud benda. Nah, di sini Ibu membawa lilin. Nah, ini sebelum Ibu nyalakan dengan api berbentuk padat. Kalau Ibu nyalakan, nanti akan meleleh dan terjadilah perubahan wujud benda. Kita coba ya. Kelihatan nggak? Ini udah mulai. Apa yang terjadi pada lilin ini? Ada yang tahu? Berubah wujud. Iya, dari padat ke cair. Ini salah satu contoh peristiwa mencair. Ada yang tahu apa itu perubahan wujud benda? Perubahan suatu benda dari satu wujud ke wujud lainnya karena menerima kalor atau melepaskan kalor. Iya, jadi perubahan wujud benda itu perubahan suatu benda dari satu wujud ke wujud yang lain karena menerima kalor panas atau melepaskan kalor dingin. Nah, ada tiga wujud benda. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada gas. Nah, benda padat itu bentuk dan volumenya tetap. Kalau cair bentuknya sesuai dengan wadahnya, tetapi volumenya tetap. Kalau gas bentuk dan volumenya tidak tetap. Selanjutnya ada macam-macam perubahan wujud benda, yaitu ada 6. Yang pertama mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Mencair yaitu dari es menjadi air, contohnya lilin yang Ibu panaskan tadi. Yang kedua ada membeku, air menjadi es, yaitu air menjadi es batu. Yang ketiga menguap, yaitu air dan uap air, yaitu air yang dipanaskan di kompor api, contohnya saat memasak air. Yang keempat ada mengembun, dari gas menjadi cair, contohnya embun saat udara dingin. Yang kelima menyublim, yaitu dari padat ke gas, contohnya kapur barus yang ada di lemari pakaian atau di ruangan atau di kamar mandi yang lama-lama akan hilang. Yang terakhir ada mengkristal, yaitu dari gas ke padat, contohnya salju dari uap air. Nah, ini ada diagram perubahan wujud benda. Jadi kalau padat ke cair yaitu membeku, kalau cair ke padat yaitu mencair, kalau gas ke cair yaitu mengembun, kalau cair ke gas itu menguap, padat ke gas itu menyublim, kalau gas ke padat itu mengkristal. Nah, ada yang menerima kalor, ada yang melepas kalor. Kalau menerima kalor itu contohnya mencair, menyublim, dan menguap. Menerima kalor karena panas. Kalau melepaskan kalor yaitu ada membeku, mengembun, dan mengkristal. Itu karena suhu dingin. Sampai di sini paham? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi wujud benda, yaitu ada 3. Yang pertama kalor, yaitu energi panas yang menyebabkan benda berubah wujud. Nah, ini tadi panas. Dan yang kedua ada pendinginan,
yaitu yang menyebabkan benda melepaskan kalor sehingga dapat berubah menjadi padat. Nah, contohnya ini tadi yang sudah Ibu jelaskan. Dan yang terakhir yaitu semakin tinggi suhu lingkungan, semakin cepat benda menerima kalor. Selanjutnya ada contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Ada es batu mencair, air menjadi es batu, pakaian yang dijemur menjadi kering, embun pada daun atau gelas, kapur barus di lemari, dan pembuatan garam. Nah, di sini anak-anak sudah pernah melihat belum perubahan wujud benda dalam sehari-hari? Ya. Kita sebutkan satu-satu ya setiap anak. Kita bebas bisa menyebutkan mencair, membeku, mengembun, menguap, mengkristal, atau menyublim. Dari Kupita dulu ya. Oh, dari belakang. Mencair. Mencair contohnya apa? Air es batu terus kena panas. Iya, benar. Selanjutnya Wilda. Itu Bu, kapur barus di lemari lama-lama mencair. Itu bukan mencair ya, tapi menyublim. Ya. Ya, itu. Selanjutnya Nia. Air yang dipanaskan. Itu termasuk apa? Menguap. Iya, benar. Selanjutnya Nadia. Lilin mencair. Iya, benar. Dipanaskan. Apel. Membuat es krim. Itu contoh apa? Cair menjadi padat. Iya. Jadinya membeku. Betul. Selanjutnya Sela. Mencair, mateka yang dilelehkan. Iya, benar. Satria. Pakaian yang dijemur, pakaian yang basah dijemur menjadi kering. Nah, itu contoh apa? Perubahan wujud benda apa? Menguap. Iya, benar. Yoga. Itu contoh perubahan wujud benda apa? Mengembun. Lah, tadi berarti kalian berdua itu tidak memperhatikan. Selanjutnya Kartika. Gula yang dikasih air panas. Nah, itu contohnya apa? Cair. Iya, benar. Itu kita. Makan nasi di Meksiko pakai waktu yang berbeda. Iya, benar. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, di sini kalian sudah paham dari materi yang Ibu jelaskan? Ada 3 materi ya tadi, mengenal macam-macam wujud benda, faktor, dan peristiwa perubahan wujud benda. Nah, di sini Ibu ada media. Ini namanya meropit, media roda jepit. Roda jepit. Bagus gak? Bagus. Nah, di sini ada 6 bagian, yaitu 6 bagian perubahan wujud benda, yaitu ada mengkristal, mencair, mengembun, menguap, membeku, menyublim. Nah, pada jepitannya ada peristiwa yang terjadi. Kalian nanti ambil satu persatu untuk dijepitkan di sini. Ada yang ingin maju? Urut dari jepitan dulu. Ada yang mau maju, ada yang Ini gambar apa? Gambar menjemur pakaian. Nah, ditaruh di mana kalau menjemur pakaian? Benar nggak teman-teman? Betul. Benar. Ya. Selanjutnya, Ini gambarnya es krim yang meleleh ya teman-teman. Itu mencair ya. ini contoh perubahan wujud benda mencair.
Ini salah satu contoh perubahan wujud benda mengkristal. Kelihatan? Garam. Bukan garam deh. Gula. Iya deh kayaknya. Nggak kelihatan. Ada lilin yang dinyalakan. Ini termasuk peristiwa perubahan wujud benda mencair. Ini kaca yang berguna. Kenapa dia tidak bilang? Dia tidak tahu, kayaknya tidak mendengarkan Bu Guru tadi. Gambarnya aneh loh, Pak. Nanti bunyi semua. Ini kabar baru teman-teman. Dan kalau baru itu Blim. Menyupling teman-teman. Ya. Karena kalau guru membaca nggak hasil. Ini puding ya teman-teman membeku. Iya. Yang terakhir ada juga mari kita simpulkan ya. Yang pertama ada perubahan wujud benda mengkristal, yaitu ada pembuatan gula kayaknya, atau enggak ini garam. Yang kedua ada perubahan wujud benda mencair, yaitu ada es krim yang meleleh dan lilin yang dipanaskan. Yang ketiga ada mengembun, yaitu kaca saat pagi hari terkena udara pagi. Yang kedua ada botol dingin yang mengembun. Yang ketiga ada menguap, yaitu ada kopi panas dan baju saat dijemur. Yang selanjutnya ada membeku, yaitu puding dan es batu. Dan yang terakhir ada menyublim, yaitu kapur barus yang ada di lemari pakaian. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Nah, karena materinya sudah selesai, saatnya kita mengerjakan LKPD ya. Nah, Ibu akan membagi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama ada Glacia Team, yang kedua ada Fluvia Team, dan yang ketiga ada Vapora Team. Nia ke belakang ya, karena ini cuma 2 orang, kasihan. Boleh. Ini kasih kesimpulan. Iya dong. Iya. Iya.
kesulitan? Sulit kayaknya mudah deh. Karena terjadi perubahan benda molekul. Kelompok 2 ada kesulitan? Wow, pintar sekali. Kamu bisa bego? Kesimpulannya seperti ini. Sangat menerima orang mungkin yang melepaskan ini apa bu ini? Ini perubahan pada air. Lalu air kepada melepaskan lawan. Sudah. Udah selesai apa belum? Belum. Oh, nunggu temannya dulu ya. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya dari kelompok berapa ya? Semuanya dari kelompok 3. Semuanya. Ya ya. Ada air sebelum menjadi es batu dan air setelah menjadi es batu. Aspek yang diamati yaitu bentuk air sebelum dimasukkan ke freezer, yaitu cair dan bentuknya. Bentuk air setelah dikeluarkan dari freezer yaitu padat dan keras. Lama waktu pembuatan yaitu beberapa jam. Penyebab perubahan pada air yaitu melepaskan kalor. Jenis perubahan bentuk yang terjadi yaitu cair menjadi padat yaitu membeku. Selanjutnya Untuk pertanyaannya ada 5. Yang pertama, apa yang terjadi pada es setelah dimasukkan ke dalam freezer? Membeku. Terus mengapa air berubah menjadi es batu? Karena terjadi perubahan wujud benda membeku. Apa yang menyebabkan proses membeku dapat terjadi? Karena melepas kalor. Yang keempat, bagaimana jika es batu dibiarkan di luar freezer? Jelaskan.
mengandung serta yang baku dalam minggu sehari. Air menjadi es dan membuat puding. Kesimpulannya, es batu yang diletakkan pada suhu ruang menerima kalor sehingga berubah menjadi cair. Perubahan ini disebut mencair. Menurutku. Dari yang disampaikan teman-teman tadi, ada yang ingin menanggapi? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Bentuk es batu sebelum jamati. Padat dari keras. Bentuk es batu setelah beberapa menit. Air. Suhu lingkungan saat pengamatan panas. Penyebab perubahan pada es batu karena terkena kalor. Jenis perubahan wujud yang terjadi mencair. Apa yang terjadi pada es batu setelah diletakkan di suhu ruangan? Yang terjadi pada es batunya mencair. Mengapa es batu dapat berubah menjadi air? Karena terdapat kalor panas. Apa yang menyebabkan es batu mencair? Karena juga ada perubahan di suhu ruangan. Bagaimana cara agar es batu tidak cepat mencair? Tetap dimasukkan di dalam kulkas karena dingin. Sebutkan 2 contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari. Yang pertama, mentega yang dipanaskan meleleh. Yang kedua, lilin yang terkena api meleleh, mencair. Kesimpulannya, benda padat yang terkena kalor akan menjadi cair, disebut mencair. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok 2? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Kami dari kelompok Belaji Yatim akan di sini ada lilin yang dipanaskan. Di sini ada hashtag yang diamati. Bentuk lilin sebelum dipanaskan, jawabannya utuh dan atau padat. Yang kedua ada bentuk lilin setelah dipanaskan, jawabannya meleleh, mencair. Yang ketiga ada warna dan tekstur lilin setelah dipanaskan, jawabannya masih putih tapi warnanya lebih transparan. Yang keempat, penyebab perubahan pada lilin, jawabannya karena ada api yang menyebabkan perpindahan kalor. Yang kelima, jenis perubahan wujud yang terjadi mencair. Apa yang terjadi pada lilin setelah dipanaskan? Cair. Apa lilin dapat berubah dari padat menjadi cair karena ada api? Energi apa yang menyebabkan perubahan wujud pada lilin setelah panas? Apakah lilin yang telah meleleh dapat kembali menjadi padat? Jelaskan. Iya, karena melepas kalor. Sebutkan 2 contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari. Es batu yang dipanaskan dan lilin yang dipanaskan. Kesimpulan bahwa perubahan wujud benda banyak terjadi di kehidupan sehari-hari. Contohnya, lilin yang mencair karena ada kalor atau panas. Contoh mencair lainnya es batu, es krim, mentega yang dilelehkan. Ada tanggapan dari teman-teman kelompok lain? Tidak. Mari kita simpulkan bersama ya. Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak. Dari demonstrasi lilin yang Ibu praktekkan, penjelasan materi dan penggunaan
media roda jepit tadi dan pengerjaan LKPD yang sudah kalian kerjakan, apa yang menyebabkan perubahan wujud benda? Iya, benar. Saat benda menerima kalor, benda dapat mencair atau menguap. Kalau melepas kalor, benda akan membeku atau mengembun. Karena kalian sudah berhasil memecahkan misteri pada LKPD yang sudah Ibu berikan, Ibu akan memberikan gift pada kalian. Apa tuh? Apa tuh? Apa itu? Semuanya. Iya. Wow. Ya. Tolong ke belakang dulu ya. Jangan sama yang belakang. Sama semua. Kurang terus. Wow. Gift premium. Kurang ajar nabinya lu. Ih. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, bagaimana perasaan kalian sudah melihat Ibu memperagakan peraga lilin Nah, dan media roda jepit yang sudah kalian jepitkan? Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian mengamati kegiatan yang ada di lingkungan sekitar rumah atau yang terjadi pada rumah kalian, nanti ditulis di buku, kemudian akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kerjasama dan semangat kalian. Semoga kalian tetap semangat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum